duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat YouTube semuanya. Alhamdulillah malam ini kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga pemirsa juga di rumah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Malam ini kita akan mencoba menguak sebuah misteri gedung tua ya. Ini yang awalnya dulu bekas pabrik besar ya. Ini sudah terbengkalai puluhan tahun. Kita akan mencoba menguak misteri apa aja yang ada di sini. Oke kawan, ikuti perjalanan saya dan kami tim Ulin Malang malam ini di sini. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apakah memanggil sini nih? Datunya ngomong. Datunya. Maaf Datu inilah. Kami ini mengganggu Datu. Kami di sini mau tahu, dengan berkenalan, silaturahmi, siapa aja, apa aja yang ada di sini. Tentang apa? Nah, tentang wilayah ini. Apakah di sini ada kerajaan gaibnya ataukah ada? Kalau kerajaan di sini tidak ada, tetapi di puncak gunung sana ada. Puncak gunung itu. Ya. Maaf, Datuk, boleh tahu namanya Datuk? Saman. Datuk Saman. Dari Pertapa tuh di sini, Datuk? Atau memang penduduk asli di sini? Saya orang yang Moksa. Oh, yang Moksa. Nah, dulu sejarahnya gimana tuh, Datuk? Saya prajurit dari kerajaan Kutai Lama. Kutai Lama. Bukan Syekh. Ya, bukannya. Saya hanyalah rakyat yang diangkat menjadi prajurit kerajaan. Dan saya berdiam di sini. Berdiam di sini. Ada yang ditunggu kan, Datuk? Saya hanya menunggu 3 barang yang bercahaya kemerah kebiruan di belakang itu. Iya, itu apa, Datuk? Sebuah batu. Batu permata. Bukan permata. Hanyalah batu biasa saja. Namun banyak dari bangsa manusia yang menginginkannya. Itu kalau di sini ini dulu namanya apa, Datuk? Di zamannya sampean Datuk. Di sini kami masih memakai nama sungai. Masih Sungai Mahakam dan ya. Kampung Mahakam. Di era manusia pun masih seperti itu. Ya. Karena saya juga dari bangsa manusia. Oh, dari bangsa manusia dulu ya. Hanya saya Moksa. Kira-kira apa ada yang ada di sini, Datuk? Apa itu? Dari sisi gaibnya. Dari bangsa gaib? Iya, gaibnya. Banyak. Ada yang suka mengganggu orang juga? Ada. Karena tidak semuanya baik. Dan tidak semuanya penjahat. Sama saja dengan manusia. Kira-kira
Kenapa ini Datuk? Mungkin menurut pengetahuan Datuk, kenapa perusahaan ini kan dulu begitu megahnya, tiba-tiba hancur begitu aja? Karena keserakahan dari pemimpin di perusahaan ini yang ingin selalu menguasai semuanya, sehingga mungkin Tuhan itu murka kepadanya. Iya Datuk. Dulu kan habis mengadakan acara besar-besaran, habis itu tiba-tiba tutup begitu aja. Datuk, ini kalau dulunya kan saya masih ingat di atas itu kan rawa-rawa Datuk. Itu ada apa aja di rawa-rawa itu Datuk? Genangan air, Genangan air, kolam. Dulu kan pernah sering terjadi orang hilang, orang cari ikan di situ. Di situ ada bangsa ular. Oh, bangsa ular. Mereka dari siluman. Kerajaan kecil. Kerajaan kecil Datuk. Kerajaan besarnya dia puncak gunung di situ. Puncak gunung itu ya. Yang seorang putri yang ada kolamnya di atas itu Datuk. Pemimpinnya. Bukan bergeser. Bergeser. Di gereja ini mungkin Bang. Apa? Orang bunuh diri. Oh, tempat orang bunuh diri. Berarti sebelah jalan itu Bang? Ya, sebelahnya Imron. Tempatnya gunungnya Simon itu. Oh, Belakangnya ke depannya ini namanya Imron. Itu memang di situ selalu minta tumbal orang bunuh diri ya ya. Ya. Dia tidak mau secara langsung. Dia mempengaruhinya secara pelan-pelan. Jadi dari pikirannya Datuk ya. Dikacaunya dari pikirannya. Itu hampir anaknya Simon. Hampir bunuh anaknya sih. Juga mau dibunuh. Tunggu saya tanya. Beliau mengetahui semua yang ada di sini. Iya, kalau saya mah pembungulnya. Makanya saya banyak tanya. Datuk, untuk dulu zaman dulunya orang-orang membangun perusahaan ini adakah menggunakan tumbal-tumbal gitu Datuk? Yang namanya bangunan pasti memerlukan tumbal. Pasti ya. Apa aja itu dulu tumbalnya Datuk? Namun di sini mereka menggunakan hewan. Hewan ya. Alhamdulillah Mas ya. Mereka menggunakan kerbau bule. Kerbau bule. Ya. Karena itu adalah permintaan yang ada di situ. Ini apa yang dicari? Enggak ada sih Datuk, cuma pengen istilahnya berkenalan aja dengan yang ada di sini. Interaksi untuk mengenal sejarah aja sih Pak. Untuk mengenal sejarah di sini mungkin ada siapa, dan alhamdulillah kita akan ketemu dengan pendatuan. Datuk ini berarti Kutai ya Datuk ya? Bukan. Saya dulunya suku Bugis. Oh, Bugis. Bugis. Di sini ya termasuk daerah pelarian bangsa-bangsa kita. Waktu di zaman penjajahan Belanda, mereka banyak bersembunyi di daerah hutan-hutan di sebelah sana. Dari tapian batu mereka banyak lari juga ke sini. Lari ke sini. Karena Belanda ingin berkuasa di wilayah kita ini. Mereka ingin merebut hasil bumi kita. Iya betul. Itu berarti sekitar tahun berapa itu Datuk? Kejadian pembantaian di tahun 1945 itu ada terjadi pembantaian di sini ya, di Sanga-Sanga. Oh, di Sanga-Sanga itu ya. Oh, berarti mereka tuh perarian dari Sanga-Sanga gitu ya. Sebagian rakyat berlarian ke hutan di sini. Di hutan sini. Kami bercocok tanam di sini demi untuk kehidupan sehari-hari.
Saya hanya prajurit dari kerajaan yang untuk memantau rakyat-rakyat kita ini. Tapi tentunya Dato ini dulu ya termasuk sakti Dato ya, bisa moksa. Karena dulunya kita tidak memakai ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Yang penting kita bisa bertahan untuk hidup. jadi kalau moksa itu justru bukan ilmu dari Rasulullah ya? Ada pun juga yang dari beliau. Oh, sebagiannya. Yang memang benar-benar mereka pakai. Yang hanya orang-orang yang berhati bersih saja yang bisa seperti itu. Kalau saya ini kebanyakan menyimpangnya. Tapi waktu itu kami untuk menjaga diri kami dan keluarga, tidak dipakai untuk apa-apa. Betul-betul untuk mempertahankan Ya, tanah air kita juga. masih banyak lagi teman-teman daripada saya ini yang moksa juga. Memoksa juga. Namun mereka bukan di sini juga tempatnya. Kita terpisah. Sudah memiliki tugas masing-masing. Kalau yang dijaga Dato itu untuk apa Dato? Banyak kegunaannya. Jika yang bisa mempergunakannya, yang jelas itu baik. Baik ya, Dato ya. Tidak bisa dipakai yang tidak baik. Karena itu adalah sebagai yang titipan dari Sultan Sulaiman. Kira-kira kami di sini ada yang bisa makan nggak Dato? Ada, Ada. tergantung dari hati kalian semuanya. Saya hanya menjagakan saja. Saya tidak bisa juga memilikinya. Saya pun tidak dapat juga untuk menyentuhnya. Saya hanya menjaga dia di dalam sebuah peti saja. Kira-kira itu untuk siapa nanti Dato? Kemungkinan hanya orang-orang yang berhati bersih. Ya, Dato, ya. Sampai saat ini pun belum ada yang bisa mengambilnya. Sudah banyak beberapa kali yang mencoba untuk mengambilnya. Namun barang itu tidak mau. Kalau saya hanya menjaga saja. Cukup sudah ya. Saya kira cukup Dato informasinya. Mohon maaf sudah ganggu Dato. Tidak apa-apa. Terima kasih Dato sudah berkenan hadir di sini. Baik. Ya, Saya permisi. ya Dato. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia cuma jaga aja. Hubungan nanti di soalnya jadinya, kan? Hubungan lagi di soalnya. Langsung ini mah. Ya, langsung Pak. Maksa ini gua dari tadi dia maksa tempat. Yang mana lagi Mang? Waduh, rame iya mah. Waduh, pacar karang ya. Oh, nah, Siapa yang membukakan ini? Hah? Bukan siapa-siapa. Duduk yang bagus. Ya bisa kah? Kaku. Punya panjang. Duduklah. Duduk. Ya marah-marah dulu. Punya panjang kan itu. Berani-beraninya membuka di alam kami. Di mana nih tempat tinggalnya nih? Yang di dalam gedung. Apa urusanmu?
Ya tanya urusannya. Mau tahu. Ada yang tahu aja. Lo nggak boleh tahu. Untuk apa mengetahui dari bangsa kami? Dia mau tahu. Namanya mau tahu, ya mau tahu. Siapa beliau? Ya coba lihat aja betul-betul siapa. Makanya jangan marah-marah dulu. Nah, Ampun Datuk. Saya hanya menjaga tempat ini saja. Karena sering dari bangsa manusia. Assalamualaikum. Selamat malam. Sampai tinggalnya di mana? Di air. Enggak, Di tengah. di tengah sini. Ya. Oh, sampean dulu yang minta ke Bobule ya? Ya. Untuk apa itu? Ya, untuk kami makan. Untuk dimakan ya. Ya. Penggantinya tempat ini dirusak. Oh gitu. Karena ada istana saya di situ. Oh, ada istana di Ya. di Jadi itu kami makan sama rakyat-rakyat saya. oh. Boleh tahu nama kita? Nama siapa? Saya panggil Dato atau siapa? Sampean dari bangsa jin kan? Iya. Siapa nama sampean? Boleh saya tahu? Biasa orang memanggil saya Rambut Kawat. Rambut kawan. Makanya rambut sampean panjang ya, kaki kuku panjang ya. Ada apakah gerangan datang ke sini? Tidak ada apa-apa, kami hanya sebatas ingin tahu sejarah, ingin berinteraksi dengan bangsa Anda. Mungkin ada yang bisa dikomunikasikan untuk bangsa kami. Kami tidak berniat mengganggu atau merampas harta-harta Anda, tidak. Kami hanya sebatas komunikasi saja. Siapa tahu kedepannya bisa lebih baik kan, itu saja sih. Bisa kenal Anda, bisa kenal dengan makhluk-makhluk yang ada di sini. Toh kita sesama makhluk Allah, harus saling menghormati sebagaimana Anda dulu minta kepada orang yang merusak tempat Anda kan gitu. Jadi ini untuk mencari apa? Kami tidak mencari apa-apa, hanya mencari informasi saja. Informasi apa? Nama asli dari tempat Anda ini apa awalnya? Kalau di bangsa Anda. Karena kalau di bangsa kami ini kan terkenalnya dulu Tunggal. Nah, sedangkan sejarah Tunggal pun itu kami nggak tahu kenapa dikasih nama Tunggal. Gitu. Itu hanya nama perusahaan saja. Nama perusahaan. Terus nama Barito berarti masih nama perusahaan. Ya. Nama asli kampung ini apa? Kalau di sini masih mengikut dengan yang ada. Mahakam. Ya. Jadi memang dulu ini kampung Mahakam gitu ya. Cuma Anda tinggalnya di darat gitu ya. Karena Anda rambut kawat ya. Kenapa rambut Anda bisa seperti kawat, kuku Anda seperti panjang-panjang begitu? Kenapa bisa begitu? Itu ilmu di alam Anda atau bagaimana? Iya. Sebuah ilmu ya, ilmu untuk apa? Untuk kesaktian gitu. Tidak ada yang bisa mengalahkan saya ini. Oh gitu. Wilayah sini saya yang kuasa kan. Termasuk raja pun, mereka pun tunduk kepada saya. Kenapa Anda nggak Islam saja? Kami punya kepercayaan dari leluhur kami. Agama atau keharingan itu dulunya? Saya memegang keharingan. Keharingan ya. Kenapa tidak beragama Islam saja? Kan Karena bisa sudah lebih damai. turun-temurun dari nenek moyang kami. Seandainya Anda mau bisa berubah, Anda Tidak. bisa lebih baik. Saya juga tidak pernah mengganggu ke bangsa manusia. Alhamdulillah. Ya itu kan hanya sebatas kita untuk bernego saja. Kami tidak pernah memaksa juga. Hanya tadi saya lihat ada pintu terbuka.
Saya Iya. kira siapa datang. Iya. Kami di sini tadi ada interaksi dengan raja di air. Terus siapa lagi tadi, Pak ya? Siapa tadi? Masih banyak. Terus saya lihat Anda tadi pas kita lewat. Karena beberapa waktu kemarin Hmm? ada yang memaksa untuk mengambil barang di sini. Memaksa ambil barang di sini. Dengan cara dipaksa. Dapat dia ambil barang? Tidak. Tidak dapat ya. Kalau kami tidak ada. Tapi kalau kami dikasih ya kami tidak menolak. Tapi kalau tidak dikasih ya kami juga tidak akan memaksa untuk meminta. Itu ada sama Datuk Saman. Itu yang sangat kuat di sini. Itu yang paling kuat, barang yang paling kuat yang beliau jaga ya. Ya, tidak ada yang mampu menandinginya itu. Oh, gitu. Itu yang diincar dari beberapa manusia yang selalu datang ke sini. Berupa apa itu? Batu. Batu. Ada 3 macam rupa batu yang beliau jaga. Merah, kuning, dan putih. Merah, putih, merah, kuning, dan putihnya. Itu asalnya dulu punya siapa? Saya tidak mengerti juga. Oh, sampai Karena itu beliau yang membawa ke sini. Oh, Datuk Saman yang Ya, membawanya. beliau pun hanya menjagakan saja. Hanya menjagakan saja ya. Nah tadi, Pak. Kecuali kalau beliau lagi bertapa, beliau titipkan kepada saya. Oh gitu. Kalau beliau bertapa, jadi barang tuh dititipkan kepada Anda ya. Ya, Terima kasih Datuk Rambut Kawat ya. Kami mohon maaf kalau mengganggu istirahat Anda di sini. Ya kami hanya ingin interaksi dengan saudara-saudara kami yang dari bangsa Anda itu. Karena kita sesama makhluk Allah harus saling menghormati, saling menghargai kan. Walaupun Anda mungkin dari bangsa jin, kami dari bangsa manusia. Tapi tidak mengungkit kemungkinan ada bangsa manusia juga yang jahat, ada juga mungkin bangsa Anda yang jahat. sama Itu saja. hak masing-masing ya. Tapi kami insya Allah tidak berniat jahat apapun. Terima kasih informasi Anda. Silakan Anda kalau mau balik ke tempat. Jika ingin berkomunikasi dengan Raja bisa saya bukakan. Insya Allah kalau memang ada raja Anda yang lebih tua daripada Anda, siap kami bisa komunikasi. Biar kita saling mengenal semuanya yang ada Siap. di sini. Siap. Bagian Wak yang ngobrol dengan raja. Wah. Ayo Wak, ngobrol dengan raja Wak. Raja jangan dinasihati tapi. Raja jangan dinasihati. Nah, dibuka itu pintunya. Siap Pak. Nggak mau sendiri. Nggak mau. Duaan lalu Mungkin. ngawalnya nih. Iya, nggak mau sendiri dia, nama dia anu sendiri. Berduaan deh, makanya bukan sorangan. Rajana bukan sorangan, langsung yang damping wae. Terus kena dua-dua nak. Mana Datuk? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Raja Agung.
Ya, Kami kesini hanya sekedar silaturahim saja. ya sudah disampaikan tadi. Jadi boleh tahu kita nanya raja siapa nama raja? Tadi sudah. Oh sudah Disebut. disampaikan tadi disebutkan. Ada apa ini? Kami- Dari mana? Kami dari Kampung Balik Buaya. Kampung Balik Buaya, kami hanya membuat sebuah edukasi ya, Pak. Sebuah edukasi pengenalan, ingin mengenal setiap daerah yang ada di Kalimantan ini beserta penghuni-penghuni dari alam Anda gitu. Di samping penghuni di alam kami sebangsa manusia kami sudah tahu, tapi untuk di alam Anda kami kalau tidak interaksi dengan Anda, dengan raja-raja atau dengan penguasa goib yang ada di sini, ya kami tidak tahu, bahkan mungkin dari bangsa kami banyak yang tidak mengerti gitu. Hanya untuk sebatas menghormati saja, bisa interaksi dengan penguasa tempat. Kami ingin tahu asal muasal daripada nama suatu tempat gitu. Tempat saya di puncak gunung sana. Di puncak gunung. Puncak gunung yang mana itu Maharaja? Ada jalan yang sering dipakai untuk manusia, lalu lalang. Oh ya itu Pak, tempat Pasimon. Udung mana? Ya, daerah dinya. Pasimon. Pokoknya pangluhur nah kan itu kan di mah daerah Pulau paling tinggi di situ. paling tinggi ya Maharaja. Kerajaan apa tadi Pak? Raja Agung. Oh, Kerajaan Agung ya, Raja Agung. Pak Raja mau tanya, itu yang suka mengganggu pikiran orang di situ itu siapa Raja? Itu bawaan dari Jawa. Tadinya dipakai untuk pesugihan. Sekarang dia terlantar. Sudah beberapa kali juga ditangkap sama prajurit saya. Namun dia bisa lepas. Dulu orang mana itu Maharaja yang pakai pesugihan? Seputaran situ saja. Seputaran situ juga. Jadi sudah meninggalkan orangnya. Ya, sekarang dicampakkanlah dia. Sehingga dia mencari makan sendiri. Sudah beberapa kali juga kami tangkap, namun dia tetap bisa melepaskan diri. Padahal dari bangsa Anda juga tidak suka ya kalau ada yang begitu ya. Iya, Jadi ditangkap. karena merusak nama baik. Ini Maharaja, saya sebenarnya ada pikiran dulu di tahun saya kurang hafal, tapi pernah ada orang tua di zaman itu mungkin sekitar tahun 80-an atau 90-an mungkin jatuh dari sepeda di tepat di jalan turun yang di kira-kira di daerah kerajaan Anda. Itu orang tua jatuh dari sepeda terus ditolong sama orang perempuan. Anak saya kemungkinan. Oh, anak Anda. Menggunakan pakaian warna apa? Saya kurang tahu tapi bilang almarhum bapak saya batik. Menggunakan pakaian batik, Berpakaian batik warna coklat. kemben. Nah, kurang tahu saya, cuma perempuan yang nolong. Kalau itu bukan dari keluarga kami. Bukan dari keluarga Anda. Kalau keluarga saya menggunakan selendang di leher. Itu cirinya. Seperti yang saya kenakan ini. Iya, saya lihat Anda. Kalau itu kemungkinan dia dari Jawa. Kalau ciri-cirinya yang sampean sebutkan itu tadi. Kemungkinan dia dari bawah. Oh, ada juga ya bangsa-bangsa orang Jawa di situ ya. Ada ya. di bawah kerajaan saya. Oh gitu. Turun sangat di bawah jauh. Oh yang di sumber air di bawah. Ya, di situ ada raja juga. Ada kerajaan juga ya. Menjaga itu sumber mata air untuk kehidupan di bangsa kami dan di bangsa manusia.
Mereka di situ santun-santun. Mm-mm. Kayak di sewaan apa Imro, sewaan apa Mahfud ke Pungkur. Nah, daerah. Tapi memang pernah didinya ke Pungkur kan. Orang muludan didinya. Ada hubungan apa dengan Datuk Sulaiman? Saya juga kurang tahu Raja. Hubungannya apa saya juga tidak paham. Hanya saja beliau-beliau entahlah kok ikut atau ngaping saya juga nggak hafal. Cuma saya memang dari tanah Jawa. Orang tua saya suku asli Sunda. Mungkin Anda bisa kasih penjelasan ke saya. Justru saya tanya. Hanya itu saja yang saya tahu, saya juga bingung. Cuma apakah mungkin mereka dulu bersaudara, Aswawarman dengan Bola Warman? Aswawarman kan di bawah naungan Raja Eyang Prabu Siliwangi. Terus di sini kan dari Eyang Prabu Sulaiman, bahkan dari Eyang Prabu Datuk Jenggot Kawat, beserta mungkin leluhur-leluhur beliau yang dulu-dulu. Saya sendiri tidak paham, karena saya sudah mungkin jauh ke beberapa keturunan gitu. Saya juga bukan keturunan raja, bukan darah biru, saya cuma manusia biasa, rakyat biasa. Itu cerita Anda saja ya? Iya, cerita saya saja. Karena saya juga tidak paham gitu. Lantas apa hubungannya Eyang Prabu Siliwangi itu ada di sini? Nah itu saya juga tidak tahu. Mungkin Anda bisa komunikasi langsung dengan beliau. Beliau hanya begini saja. Tidak mau menjelaskan juga. Mungkin Anda bisa lihat saya sendiri. Ada apa di badan saya juga tidak tahu. Saya hanya melihat sosok orang bersorban. Beliau adalah wali di tanah Jawa. Bahkan sampai sekarang pun beliau masih mengajarkan ilmu agama di sana. Subhanallah. Beliau sudah mendirikan pondok pesantren. Subhanallah. Alhamdulillah. Itu juga sudah ke sana. Iya. Belum lama ini. Ada hubungan apa dengan beliau? Kakak. Dia kakak. Kalau menurut cerita, saya tidak bisa menyebutkannya. Anda sudah tahu sendiri. Mohon maaf. Mohon maaf. Beliau sangat tinggi. Mohon maaf. Beliau selalu mengajarkan kebaikan. Wantis. Wantis beda kos abi ya, nggak beda emak gitu. Tapi sepupuan masih saindung, saaki. Kalau Ikin kapi adik ku abi. Lain oke, lain emak. Sapupuan yang abi jeung Wantis sama Kak Wantis ka abi kan kapi lanceuk gitu. Abi aman Ikin ka abi kapi adi cuma umur anjeunna kolot gitu. Eta bungkul. Ya itu aja sih Maharaja, saya sendiri tidak bisa menjelaskan detailnya dari mana, hubungan apa, saya juga kurang paham. Itu aja. kalau diberikan izin, saya ingin belajar kepada beliau. Silahkan. Kalau memang Anda sudah muslim belum? Insya Allah. Sudah. Silahkan. Saya masih banyak kekurangan. Silahkan Anda datang sendiri ke tempat, rekomendasi dari saya nggak apa-apa, silahkan dari Kalimantan. Karena saya itu hari juga sempat kita ngislamkan pertapa tua yang ada di Stadion Palaran. Jadi beliau juga belajar ke sana insya Allah. Baik. Ini informasi apa saja yang ingin dicari di sini?
Cukup mungkin ya Pak ya. Sebelum ini dulu jadi perusahaan yang ini Raja. Di tempat Anda itu dulu apa? Hutan kah atau kampung atau kerajaan manusia diam dulu? Tidak ada kerajaan kalau di sini. Oh, tidak ada. Dari bangsa manusia. Tidak ada ya, hanya Kerajaan wilayah. manusia di sana. Di Kutai Lama. Ya. Oh, Dan di hujung Tenggarong, Sungai ya. Mahakam. Di Lalu berpindah ke sini di tengah-tengah. Kalau di sini hanyalah pelarian dari bangsa manusia saja. Tempat persembunyian Ya, ya. mereka banyak bercocok tanam. Persembunyian. Menjadi kampung sebatas kampung saja ya wilayah daripada kerajaan. Ya. Kalau kerajaan-kerajaan bangsa kami banyak. Ada kerajaan kecil-kecil, ada kerajaan yang besar juga. Jadi kerajaan yang paling besar di daerah ini kerajaan Anda gitu ya? Bukan. Masih ada yang paling besar. Di mana? Di daerah mana itu, Maharaja? Di tengah-tengah Sungai Mahakam. Tengah-tengah Sungai Mahakam. Oh, Di sana ada sebuah daratan. pulau. Ya, Di pulau. kami setahun sekali kami berkumpul di situ. Oh, lain penguasanya yang Hasan. Ya, Beliau ya. ya. Kami pernah komunikasi beberapa bulan yang lalu. Kami juga diundang ke sana, tapi kami belum ada kesempatan. Ya, kami sempat diundang ke sana, cuma kami belum ada kesempatan. Nggak tahu kapan, insya Allah. Ya mungkin itu aja Maharaja, Raja Agung. Kami mohon maaf telah mengganggukan istirahat Anda. Saya kira cukup. Terima kasih. Adakah yang bisa mewujudkan sebuah benda ke alam? Insya Allah. Saya ingin memberikan oleh-oleh sebagai ucapan terima kasih saya. Insya Allah. Karena saya sudah diizinkan untuk belajar ke beliau. Insya Allah. Ini Tapi Anda kirim ke rumah saya saja ya. Ini hanya cindera mata saja dari saya. Insya Allah. Insya Allah. Semoga ada manfaatnya. Amin. Insya Allah. Ini ada 6 buah pusaka milik Anda yang paling tengah, khusus untuk Anda. Yang lainnya Anda serahkan kepada siapa saja yang Anda percaya untuk memegang pusaka ini. Insya Allah. Saya letakkan di pojokan rumah. Insya Allah. Dia berjajar. Yang paling tengah. Siap. Yang paling tinggi. Ada 7 relukan. Itu yang punya Anda, khusus buat Anda. Yang lainnya, di mana Anda saja, serahkan kepada siapa saja yang Anda percaya memegang itu. Insya Allah. Terima kasih. Baik. Saya juga ucapkan terima kasih karena saya sudah diizinkan bisa datang ke tempat beliau. Insya Allah. Insya Allah. Silahkan Anda sowan ke sana, belajar di sana. Nanti saya sampaikan. Anda juga bisa langsung bicara langsung. Kalau Anda saya yang perintahkan ke sana. Saya permisi. Silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kurnaun lu bawa Kris. Kalau cewek mah cendera mata. Bagus aja orang sini juga. Adanya perusahaan ini nggak serakah itu memang Jadi Cuma ada yang ini Mang, apa di tikungan tadi itu nah, kayaknya besar udah kayak ular. itu mah kerja siluman. yang di rawa-rawa itu muara. Nah, enggak jauh dari masjid tadi itu. Siluman itu. Nanti kita di sana aja ya itu ya. Di sana aja ya. Rawa-rawa. Sini cukup aja sini kan. Cukup aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup. Kuntilanak nanti. Yang 5 lu 5 semua. 25. Pandang. Heeh. Karena gede pasirannya Bang ya. Termenta ayo. Oh memang dihitung memangnya 6 ya. Alhamdulillah saudara YouTube kita sudah mendapatkan informasi yang jelas di tempat ini ya. Jadi tempat ini sebenarnya ada tidak ada aura negatifnya. Jadi perusahaan apapun yang akan membangun di tempat ini, usaha apapun insya Allah akan jadi. Yang penting tidak di hawa di apa namanya ditembangi hawa nafsu keserakahan. Contohnya yang sudah ini karena memang ada hawa nafsu keserakahan maka mereka ambruk. Di sini penjaga-penjaga orang gaibnya pun bagus-bagus, ramah-ramah dan santun ya. Oke, kiranya itu informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Ada salah kata lapata dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.